Bahaya bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ada yang karena bencana alam, namun juga oleh karena tangan manusia. Berikut pemirsa, inilah deretan momen serta ledakan terjadi secara mendadak. Tak ada yang bisa menebak versi Cafe Plus 62. Viral di media sosial, detik-detik mencekam saat pabrik baterai litium di Korea Selatan terbakar pada 24 Juni 2024 kemarin. Keadaan semakin diperparah karena insiden tersebut disusul dengan ledakan. Dalam rekaman CCTV, terlihat ledakan bermula dari tumpukan baterai di ruang penyimpanan. Kemudian asap tebal berwarna putih pun keluar, memenuhi ruangan. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pekerja yang ada di lokasi panik dan berusaha memadamkannya. Namun sayang, api menyambar dengan sangat cepat, menjebak para pekerja di dalam pabrik. Petugas damkar berjibaku selama berjam-jam untuk memadamkan api. Akibat insiden itu, pabrik mengalami kerusakan yang cukup parah. Lebih naasnya, 20 pekerja dinyatakan meninggal dunia dan 8 lainnya mengalami luka serius. Seorang wanita di kota Makassar mengalami hari paling mencekam dalam hidupnya saat tengah memasak. Pasalnya, panci presto yang ia gunakan tiba-tiba meledak. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan suasana dapur yang berada di dalam garasi. Wanita itu pun sedang sibuk mempersiapkan bahan-bahan masakan sambil merebus daging menggunakan panci presto. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan yang sangat kencang. Panci presto tersebut bahkan sampai terpental dari kompor sambil mengeluarkan asap. Kejadian itu sontak membuat semua orang yang ada di ruangan panik. Bahkan si wanita sampai berusaha menyelamatkan diri saking takutnya. Beruntung ledakan tidak disusul dengan api. Apalagi dapur tersebut letaknya berada di garasi dengan kendaraan terparkir di dalamnya. Banyak ragam kuliner yang tersebar luas di Indonesia dengan keunikannya tersendiri. Gak hanya enak, namun juga unik. Bisa berasal dari namanya, penyajiannya, bahan-bahannya, maupun tempatnya. Penasaran kan kuliner unik apa saja itu? Berikut selengkapnya jelajah kulineran hemat yang lezat dan gak bikin kantong bolong versi Cafe Plus 62. Jagung bakar merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang, apalagi saat malam hari dan cuaca dingin. Di kota Yogyakarta, ada sebuah kedai yang bikin warganet FOMO untuk mencobanya. Namanya Jagung Bakar Pak No, yang meski cuma warung sederhana, tapi antriannya bukan main. Pengunjung bisa mencoba berbagai rasa jagung bakar yang bikin goyang lidah. Nah, kedai ini terkenal karena nggak pelit bumbu. Menariknya lagi, jagung bakar bisa dimakan langsung dari batangnya atau dilepaskan dan ditaruh di piring. Biarpun sensasinya beda, tapi cita rasanya tetap sama. Nah, yang bikin kedai satu ini ramai banget, bukan cuma rasanya, tapi harganya juga ramah banget di kantong. Satu jagung bakar dijual cuma dengan harga Rp8.000. Churros merupakan roti asal Spanyol yang belakangan ramai diburu para pecinta kuliner. Nah, salah satunya berada di kawasan Jakarta yang viral karena rasanya otentik dan harga murah meriah. Kenapa rasanya bisa otentik? Karena penjualnya merupakan bule asli yang berasal dari Catalunya. Pria bernama David tersebut sudah tinggal di Indonesia selama 6 tahun dan punya istri lokal juga loh. Karena kesukaannya pada churros, ia pun membuat kedai sederhana untuk memperkenalkan camilan tersebut ke banyak orang di tanah air. Karena dibuat
langsung dari tangan asli Spanyol, banyak orang yang penasaran ingin mencoba. Apalagi harganya juga terbilang murah di kantong. Nah, kedai ini churrosnya juga punya banyak varian. Salah satunya rasa original yang bagian luar churrosnya ditaburi gula dan kayu manis. Ditambah saus coklat yang membuat cita rasanya semakin mantul. Selain rasa original, ada juga churros dengan berbagai topping lainnya. Mulai dari mesis, coklat, kacang, keju, vanila, stroberi, sampai red velvet. Surabaya dikenal sebagai kota yang punya banyak kuliner lezat. Mulai dari restoran, kedai, sampai warung pinggiran dengan berbagai menu yang pastinya goyang lidah. Nah, ada satu jajanan yaitu lumpia yang jualannya cuma pakai sepeda motor tapi selalu ramai diserbu banyak orang. Sampai-sampai si bapak penjualnya baru datang, antriannya panjang banget. Harganya murah meriah, 5.000 dapat 3, dijamin kenyang. Yang bikin lumpia satu ini ramai banget, selain harganya, juga rasanya mantul. Selain lumpia isi sayuran, ada juga risoles, onde-onde, dan kroket. Semua harga pukul rata, pembeli bebas ambil saus dan tambahan daun bawang untuk peneman makan. Saking ramainya, si bapak penjual sampai sering kewalahan. Bayangkan aja, baru buka beberapa jam, tapi dagangannya sudah ludes diserbu oleh pembeli. Kebutuhan manusia tidak terbatas, namun persediaan yang ada justru terbatas. Alhasil, ketika di kondisi kritis, ada saja orang-orang yang berusaha memaklumi kesalahan dan perilaku jahat dengan dalih untuk kebutuhan. Berikut aksi kesempatan yang memanfaatkan kesempatan dan sempat terekam kamera. Aksi pencurian tabung gas semakin merajalela. Kali ini tindak kriminal tersebut dilaporkan terjadi di sebuah warung yang terletak di Cilengsi, Sektor 3 sekitar pukul 14.40 WIB. Terlihat pelaku pencurian berkaos putih yang beraksi seorang diri itu sempat memarkirkan motornya di depan rumah seorang warga. Dilaporkan pelaku berhasil membawa kabur 4 tabung gas dari warung tersebut. Rekaman CCTV yang tersebar menunjukkan aksi itu bermula saat korban memarkirkan motornya tepat di depan gerai fotokopi, meninggalkan anaknya dan ponsel yang diletakkan di dashboard motor. Mendapati hal tersebut, seorang pria berkaos hijau yang tengah melintas di jalan tersebut tampaknya tak mau melewatkan kesempatan yang ada. Setelah beberapa kali mondar-mandir di sekitar motor guna memastikan situasi, dengan gesit dia pun menggasak ponsel tersebut dan melarikan diri. Tak bisa dipungkiri bahwa beberapa jenis burung memang memiliki nilai serta harga jual yang tinggi, terutama di kalangan kolektor. Maka itu tak heran bahwa burung seringkali menjadi target para pelaku pencurian. Seperti yang belum lama ini terjadi di daerah Cipondoh, tepatnya di Jalan Tugu Karya 2 pada pukul 2 dini hari. Kala itu seorang pria tak dikenal tampak nekat memanjat pagar rumah incarannya, di mana 2 sangkar burung tergantung di teras rumah. Lantaran beraksi di dini hari, pelaku pun dengan leluasa menggasak kedua sangkar burung tersebut, memanfaatkan sebuah kursi jongkok di teras untuk menjangkau kedua sangkar incarannya.
Coklatnya habis. Bunda, mau lagi dong. Baru, segelas Denko Fortigro coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Denko coklatnya dulu, biar semangat belajar lagi. Makin semangat, bikin tugas. Aku siap. Bundaku memang beda, tapi hebatnya Bunda, dari aku kecil dia selalu tahu apa yang aku butuh. Nutrisi Denko selalu dukung cinta Bunda. Tampil wow, tapi mulutnya Sikat gigi aja, gak cukup ajar kita beraksi. Kumur Listerine Multi Protect Zero. Dengan 6-in-1 benefit, kumannya kehajar kan? Gigi dan gusi sehat Listerine. Hai baby, masih kering, pantes pules, karena Sweety. Yap, itu kami. Pertama dari Sweety, popok yang ada kalinya. Nama kalinya Exxon. Pipis mengalir merata, diserap 5 kali lebih cepat. Tuh, lebih cepat nyerapnya. Siap main. Ups, pipis. Tenang, Sweety 5 kali serap cepat, langsung kering berasa pakai popok baru terus. Tenang, ada Sweety Dry Expert. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Kotak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow E+ MFGM Pro. Higher IQ for E+ Kids. biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Kandungan siwak plus green tea-nya menyikat gigi lebih nyaman, bersih, dan segar. Gigi kuat juga lubang sejak 1 kali sikat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024. Perjuangan dan tekad yang kuat membawa kami ke panggung bintang. Penampilan terakhir untuk menjadi idola Ambyar selanjutnya. Saya Jingga, saya Resti, kami 29 bersaing dan berkolaborasi dengan para bintang. Dengan penampilan spektakuler, semua mata akan memandang. The best banget menurut aku. Keren banget. Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024 di MNC TV. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi. Safe Night Charm. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Kudukung potensi hebat anakku Karina dengan nutrisi penting untuk belajar pintar. Agar ia raih masa depan hebat dengan cara uniknya. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi. Safe Night Charm. Aduh, susah nih. Sini, biar ibu tunjukin caranya. SGM Explore, satu-satunya dengan Iron C. Dilengkapi DHA, bantu si kecil tumbuh maksimal. Biar aku aja. Aku ada ide. Yuk, ikat di sini. SGM Explore, dukung generasi maju yang berpikir cepat dan berani. Wow, harga baru makin terjangkau. Hanya 80 ribuan. Nih yang energinya nggak habis-habis. Milih-milih hadiah fantastis. Gimana kalau saya naikin jadi 14 juta? Super Deal Indonesia. Hari ini jam 6:30 malam di JTV. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Ayah pulang. Hujan.
Tenang kalau ada Wipol. Dengan formula karbol cemara, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Lantai rumah terlindungi dari kuman yang terbawa dari luar. Wipol, 100 kali lebih efektif bunuh kuman. Yah, dengkot coklatnya habis. Bunda, mau lagi dong? Baru, segelas Denko Fortigro coklat lezat. Kini dengan kombinasi unik DHA dan zat besi, bantu ia siap belajar. Denko coklatnya dulu, biar semangat belajar lagi. Makin semangat, bikin tugas. Luar biasa. Ia bisa seperti ini karena ia suka mengamati. Ia suka mengamati karena akalnya cerdas. Akal cerdas karena tidur nyenyak dan pencernaan baik. Ini karena stimulasi dan nutrisi optimal. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6. Dukung pencernaan baik, bantu akal cerdas, dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa berawal dari dalam. Ibadah haji merupakan impian setiap muslim untuk menyempurnakan ibadahnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Selama kurang lebih 1 bulan, para jamaah haji berada di Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah. Namun di balik ibadah yang mereka lakukan, terdapat sejumlah kelakuan unik yang bikin tepok jidat. Sekelompok jamaah haji asal Makassar ini mengundang reaksi penumpang dan awak pesawat setelah berdandan layaknya sedang dalam acara fashion show. Mereka menggunakan gaun panjang lengkap dengan penutup kepala yang terlihat mewah. Jamaah haji Bugis Makassar gak ada lawan mesti. WKWKWKW. Mereka juga menggunakan berbagai perhiasan untuk melengkapi penampilan mereka tersebut. Aksi ini pun menuai reaksi dari penumpang lain yang melihatnya, serta komentar dari netizen atas video viral ini. Salah satu ide terbaru agar tidak hilang pada saat melangsungkan ibadah haji adalah dengan menggunakan aksesoris yang berbeda dengan jamaah haji lainnya. Seperti yang dilakukan oleh wanita dalam video ini. Ia menggunakan topi hijau yang nyentrik dan mudah dicari apabila terpisah dari rombongannya. Karena diketahui rombongannya pun menggunakan topi hijau yang sama. Aksi seru dilakukan oleh seorang bapak berikut ini. Kala dirinya sedang melempar jumrah. Ia melakukannya dengan gaya dan berlari beberapa meter sebelum melemparkannya. Lantas aksi ini pun menuai perhatian dari sejumlah jamaah lainnya. Walaupun tampak menyenangkan, namun beberapa kali aksi bapak-bapak itu menghalangi jamaah lain yang juga sedang melintas di tempat tersebut. Ayo. Sejumlah insiden mengerikan terjadi di Indonesia selama beberapa hari terakhir. Memenuhi laman media sosial, berikut beberapa peristiwa yang menjadi viral. Genangan banjir memenuhi daerah Ciledug, Tangerang pada 3 Juli 2024 kemarin. Akibat hujan deras disertai badai yang mengguyur daerah Jabodetabek, debit air pun meluap hingga menggenang di sejumlah jalan. Informasikan wilayah Komplek Pajak Cipadu Jaya. Cipadu Jaya Komplek Pajak. Tidak hanya genangan air yang menyulitkan akses warga, terjadi pula pohon tumbang dan kabel putus saat insiden hujan badai terjadi. Seperti di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Tebet, di mana insiden pohon tumbang telah menghalangi akses kendaraan selama beberapa jam.
sebuah momen mengharukan melihat seorang bapak yang bertaruh nyawa untuk mencari pertolongan demi menyelamatkan anak-anaknya yang terombang-ambing di lautan. Diketahui bahwa kapal mereka tenggelam karena gelombang tinggi saat mencari ikan. Beruntung, bapak beserta 3 anaknya dapat dievakuasi oleh kapal lain yang sedang melintas. Dari video tersebut dapat dilihat betapa besarnya pengorbanan seorang ayah untuk melindungi anak-anaknya. Nyaris celaka. Seorang pengendara motor beruntung terselamatkan setelah terancam dari sebuah truk yang tiba-tiba berjalan mundur di sebuah tanjakan. Truk tersebut diketahui memiliki muatan melebihi batas dimensi hingga tidak kuat menanjak. Awas teman-teman. Karena tidak mampu menahan beban, truk tersebut tiba-tiba mundur dan berbelok sebelum akhirnya berhenti dengan sempurna. Pengendara motor yang berada di belakang truk pun langsung memutar balik dan melaju sekencang-kencangnya demi menghindari insiden yang tidak diinginkan. Awas teman-teman. Sebuah video viral di media sosial yang menggambarkan momen luar biasa ketika sekelompok nelayan berhasil menangkap ikan marlin. Dalam video tersebut, para nelayan berbondong-bondong menarik ikan marlin yang sangat besar. Binatang nih besar, bukan beruang. Ternyata tidak hanya 1 ikan marlin saja, melainkan 2 ikan marlin yang berhasil mereka tangkap. Reaksi kegembiraan pun terpancar jelas dari ekspresi para nelayan serta warga sekitar karena berhasil memperoleh 2 ikan marlin sekaligus. Seorang suami tertangkap basah sedang naik panggung dan bernyanyi bersama biduan yang tengah tampil. Secara tiba-tiba, sang istri ikut naik panggung dan menyuruh suaminya untuk menghentikan aksinya itu. Lantas si suami hanya bisa menuruti kemauan istrinya. Dengan rasa malu, sang suami pun turun dari panggung, sementara sang istri masih sempat mengomel pada biduan terlebih dahulu. Ditemukan nekat menerobos jalan yang sedang dicor. Seorang pemotor ini mengalami karma instan. Motornya diketahui terjebak di tengah semen cor hingga tak bisa dikeluarkan. Pengendara motor tersebut tampak kesusahan untuk mengeluarkan kendaraannya. Sebelumnya warga sudah memperingati pemotor tersebut, namun ia tetap menerobos jalan yang masih basah itu. Albert Fish atau yang dikenal sebagai America's Boogeyman merupakan seorang predator seksual, pembunuh hingga kanibal anak selama tahun 1920. Ia bahkan mengaku bahwa telah menikmati kejahatan besar yang dilakukannya selama tahun-tahun tersebut. Dan berikut fakta-fakta mengenai Albert Fish yang dirangkum dalam Cafe Plus 62. Albert Fish pertama kali dikenal sebagai Frank Howard. Ia tinggal di Washington DC, Amerika Serikat. Ia dilahirkan dan tinggal bersama ibunya yang menderita halusinasi dan anggota keluarganya yang menderita gangguan mental. Masa kecil Albert dapat terbilang buruk. Bahkan ia seringkali mengalami pengalaman tidak mengenakan dari gurunya sepanjang di sekolah. Pakaiannya seringkali dirobek hingga membuat murid lain melihatnya. Di tahun 1898, Fish menikah dengan seorang wanita yang kemudian meninggalkannya. Hingga kemudian Fish pun mulai melukai dirinya sendiri dan memutilasi tubuhnya dan menjadi awal mula dirinya menjadi seorang kanibal. Perilaku Fish yang semakin brutal dan tak terarah membentuknya menjadi seorang pembunuh yang keji. Korban Fish rata-rata merupakan anak-anak.
Mereka tiba-tiba menghilang ketika sedang bermain. Setelah Fish dapat mendekati para korban, ia mengikat para korbannya dan memukulinya. Ia kemudian mencekik mereka hingga meninggal dunia. Setelahnya, Fish mulai memenggal dan memutilasi tubuh korbannya. Tak jarang, ia meminum darah korbannya sendiri kemudian memakannya. Beberapa tahun setelah kasus terakhirnya, Albert Fish kemudian ditangkap atas aksi pembunuhan yang dilakukannya. Pengacara Fish mengklaim bahwa kliennya mengalami gangguan jiwa. Namun hakim pengadilan tidak mempercayai keterangan tersebut. Fish dianggap sebagai psikopat dan dinyatakan bersalah setelah 10 hari percobaan. Albert Fish kemudian dipenjara pada tahun 1935 silam. Setahun setelahnya, ia dieksekusi di kursi listrik dan meninggal dunia setelah serangkaian kasus keji yang dilakukannya.